Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal wa fis sirri wal alan. Sebelumnya saya ucapkan kepada seluruh hadirin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kita kembali berkumpul di rumahnya yang mulia ini, Masjid Al-Muhajirin. Ya, semoga saja orang yang istiqamah di masjid ini termasuk golongan Al-Muhajirin yang senantiasa hijrah menuju Allah dan Rasulnya. Luar biasa makna hijrah jamaah sekalian. Dan hijrah dibagi dua. Ada namanya al-hijratu bil abdan, hijrah membawa badan. Itu yang dikerjakan sahabat. Mereka meninggalkan kota Mekah menuju Madinah, menuju Allah dan Rasulnya. Dan itu sudah berhenti ke kota Mekah karena Mekah sudah menjadi Darul Islam dengan ditaklukkannya kota Mekah. Ya, yang kedua namanya hijratun bil qulub, hijrah dengan hati. Dan ini kewajiban sampai kita mati. Bahwasanya kita senantiasa untuk berhijrah kepada Allah. Makna berhijrah kepada Allah adalah memurnikan ibadahnya untuk Allah, meninggalkan kesyirikan menuju tauhid, meninggalkan ketergantungan kepada hamba makhluk agar bergantung hanya kepada Allah, meninggalkan harap kepada makhluk agar hanya berharap kepada Allah. Ya, inilah hijratun bil qulub. Yang pertama hijrah menuju Allah, yang kedua hijrah menuju Rasulullah. Dahulu kala mereka dengan fisik mereka menuju kota Madinah agar membantu dakwah bersama Rasulullah. Rasulullah telah wafat, dia tinggalkan kepada kita sunnah. Maka hijrah menuju Rasulullah adalah dengan mempelajari sunnahnya, mengamalkan sunnah yang kita ketahui daripada Rasulullah SAW, menjunjung tinggi sunnah tersebut, membelanya, berkorban untuknya sampai akhir hayat kita. Kewajiban hijrah bil qulub, hijrah membawa hati, adalah kewajiban sampai kita meninggal. Dalam setiap keadaan, dalam setiap tempat. Ketika kita melihat orang menyelisihi apa yang seharusnya mereka berhijrah kepadanya, mereka melakukan kesyirikan, mereka tergelincir kepada berbagai macam penyimpangan dalam beragama. Ya, maka ketika itu kita harus fokus, konsekuen, istiqamah, tetap menuju Allah dan Rasulnya, meski terasa asing di tengah-tengah manusia. Inilah namanya Masjid Al-Muhajirin. Subhanallah. Adapun topik kita pada malam hari ini, kita akan membahas tentang tafsir surat Al-Mutaffifin atau surat At-Tatfif. Surat Al-Mutaffifin adalah merupakan surat yang digolongkan oleh sebagian ulama, sebagai Ibnu Katsir, ke dalam golongan surat Madaniyah. Sebagian mengatakan dia surat Makkiyah. Jadi terjadi perbedaan antara ulama-ulama tafsir. Ini surat diturunkan sebelum Rasulullah berangkat ke kota Madinah sebelum hijrah atau setelah hijrah. Ibnu Katsir memilih ini surat adalah surat Madaniyah, diturunkan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Sebagian ulama mengatakan enggak, ini adalah surat Makkiyah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Dan mereka mengatakan inilah surat terakhir Makkiyah. Dan adapun sebab mengapa surat ini turun, dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, ya, bahwasanya ketika Nabi tiba di Madinah, orang-orang Madinah rusak transaksi jual belinya, rusak bisnis mereka, rusak timbangan-timbangan mereka. Maka turunlah surat ini menjelaskan kepada mereka tentang kewajiban untuk adil dalam menegakkan timbangan. Ya, adapun makna al-mutaffifin akan dibahas insyaallah tabaraka taala. Surat ini dikatakan surat al-mutaffifin, berkaitan dengan orang-orang yang mereka curang dalam timbangan. Bila mana mereka membeli, mereka ingin supaya disempurnakan timbangan. Tapi bila mereka menjual, mereka akan merugikan manusia. Kita akan masuk dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun lil mutaffifin. Wail dalam Al-Qur'an banyak diungkapkan. Wailun lil musallin dan semacamnya. Wail dalam bahasa Arab bermakna dua. Pertama bermakna celaan, berarti kan celakalah, binasalah,
Ya, maka celakalah, binasalah. Ya, makna yang pertama. Yang kedua, wail dikatakan adalah merupakan nama tempat di neraka, namanya neraka wail. Ya, neraka wail bagi al-mutaffifin, dan dua-duanya benar. Ya, celaka bagi orang-orang yang mutaffifin, dan neraka wail tempat bagi mereka. Wailun lil mutaffifin, celakalah atau neraka waillah untuk al-mutaffifin. Siapakah mereka al-mutaffifin? Maka Allah jelaskan pada ayat berikutnya. Sebagian Al-Quran, ya, sebagian ayat ditafsirkan dengan ayat setelahnya. Maka inilah bagian tafsir dengan tafsir, Quran dengan Quran. Quran itu tafsirnya bagi 4 oleh para ulama. Tafsir yang paling utama, 1, tafsir Quran dengan Quran. Ini akan kita bahas. 2, tafsir Quran dengan sunnah Nabi. Yang ketiga, tafsir Quran dengan perkataan para sahabat. Ya. Yang keempat, tafsir Quran dengan perkataan para tabi'in, dan sebagian memasukkan tafsir Quran dari tinjauan bahasa. Ya, jadi tafsiran kita malam ini adalah tafsir Quran dengan Quran. Wailun lil mutaffifin. Celakalah siapa saja mereka yang masuk ke dalam golongan al-mutaffifin. Siapa mereka ini? Inilah jawabannya. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Bila mana mereka membeli dari manusia, mereka ingin agar disempurnakan timbangan mereka, sukatan mereka. Kalau mereka membeli, mereka ingin jangan dikurangi, harus sempurna, enggak boleh kurang. Tapi masalahnya berikutnya, wa idza kaluhum, bila mana mereka menjual dengan sukatan, aw wazanuhum, atau mereka menjual dengan timbangan, hum yukhsirun, mereka merugikan manusia. Jadi ada dua, ada namanya timbangan, bahasa Arabnya wazan, ada namanya sukatan, bahasa Arabnya kail. Ya, kita tahu sebagian bahan-bahan makanan itu disukat. Ya, 1 gantang, 2 gantang, itu namanya apa? Sukatan. 1 bambu, 2 bambu. Ada sebagian dengan timbangan 1 kilo, 2 kilo. Dua-duanya alat penimbang. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, celakalah bagi orang-orang al-mutaffifin yang mereka curang. Kalau bila mana mereka itu membeli, mereka ingin hak mereka dibayar utuh, tapi bila mana mereka menjual, mereka merugikan manusia. Wah, inilah makna al-mutaffifin. Dan orang banyak punya sifat seperti ini. Mutaffifin bukan hanya berlaku dengan perkara timbangan semata. Ada orang-orang dia maunya untung, dia nggak mau rugi. Ya, ada orang-orang dia mau uang masuk, dia nggak mau uang keluar. Ya, dalam bermuamalah kalau menguntungkan dia kawan, kalau andai kata merugikan dia nggak mau. Ya, banyak manusia demikian. Ya, dia jago sekali dalam masalah untuk mengkali, menambah jago, tapi dia tak pandai membagi dan mengurang. Kalau kurang bahaya, dia berat. Banyak manusia demikian. Ya. Dia ingin agar orang berbuat baik kepadanya, tapi dia tak berbuat baik kepada orang. Dia ingin agar jangan sampai dia dicubit orang, tapi dia mencubit orang. Dia ingin jangan ditipu orang, tapi dia nipu orang. Banyak manusia macam ini. Dia ingin jangan disakiti orang, tapi dia paling mudah menyakiti orang. Ini masuk ke dalam al-mutaffifin. Walaupun al-mutaffifin secara khusus mengenai timbangan, tapi dalam hidup kita hendaklah kita dalam bermuamalah, sebagaimana kata Rasulullah SAW, ya, hendaklah engkau berlaku baik kepada manusia sebagaimana kau harapkan manusia berlaku baik kepadamu. Ini kaidah dalam bermuamalah. Kalau kau ingin dihormati orang, apa kita buat? Hormati orang. Kalau andai kata ingin berbuat baik, dilakukan baik kepadamu oleh orang, lakukanlah orang baik. Begitulah seterusnya. Makanya ciri-ciri iman yang sempurna adalah dia berupaya mendatangkan kebaikan bagi saudaranya sebagaimana dia ingin kebaikan itu juga dia dapatkan. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang karena sampai dia mencintai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan bagi dirinya. Datanglah Nabi kota Madinah, ternyata di Madinah rusak timbangan mereka. Turunlah ayat mensucikan para sahabat kaum Ansar. Akhirnya dengan turunnya ayat ini, mereka pun berupaya menyempurnakan timbangan.
Kalau kita lihat pasar-pasar manusia, kadang-kadang pasar kaum muslimin luar biasa. Timbangan mereka kurang, sengaja. Memang harga murah tapi timbangan dikurangi. Padahal Allah binasakan kaum Tsamud setelah mereka berbuat kesyirikan kepada Allah gara-gara kaum Tsamud merusak timbangan. Kaum Tsamud adalah merupakan nenek moyang setiap orang yang curang dalam berjual beli. Allah binasakan kaum Tsamud, tinggallah puing-puing negeri mereka, punahlah mereka. Ya, dampak daripada mereka curang dalam bermuamalah. Kalaulah mengurangi timbangan sedikit saja menjadi sebab masalah yang akan disebutkan di sini, bagaimana andai kata dia bukan hanya mengurangi timbangan, mencuri, merampak, membegal, korupsi, uang rakyat, dia makan, tentu lebih dahsyat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh untuk menyempurnakan timbangan. Wa'uful kaila, sempurnakanlah timbangan. Ya, jangan kurangi. La wala tabkhasun nasa asya'ahum, jangan kurangi hak manusia. Tengok sekarang, subhanallah, orang-orang yang zalim kadang-kadang datang bantuan daripada pemerintah kepada rakyat bawah, tetapi di atas disunat. Subhanallah. Sampai ke bawah hanya berapa persen, kadang-kadang enggak sampai, nyangkut di atas. Subhanallah. Ini semuanya bagian daripada al-mutaffifin. Proyeknya sekian tertulis. Bantuan untuk sekolah, bantuan macam-macam, proyek sekian, realnya sekian, sekian masuk kantong. Masuk ke dalam ayat ini enggak? Masuk, mutaffifin, curang, mengurangi timbangan. Masuk ke dalam segala bab. Guru, jam kerja guru sekian sekian, ternyata sang guru dengan sengaja mengolor-olor waktu, enggak masuk pada waktunya, nanti tinggal sekian baru dia masuk dengan sengaja tanpa otorisasi, sementara dia minta gaji jangan dikurangi. Masuk ke dalam mutaffifin. Para pekerja dimanapun, kadang-kadang kita tak terasa, kadang-kadang kita tanpa kita sadari masuk ke dalam ayat al-mutaffifin. Kita ingin supaya hak kita dipenuhi istri kita, tapi hak istri tidak kita penuhi. Ini masuk ke dalam mutaffifin. Kita ingin supaya hak kita sebagai orang tua dipenuhi sang anak, tapi kita tidak beri kepada anak hak yang penuh. Masuk ke dalam ayat al-mutaffifin. Kita lanjutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala setelah mencela mereka, ya, Allah katakan dalam bentuk ancaman, ala yadhunnu, apakah mereka tidak menyangka, mereka tidak mengetahui, mereka tidak meyakini, ulaika annahum mab'utsun, bahwasanya mereka kelak semuanya akan dibangkitkan. Dunia ini bukan selama-lamanya. Setiap pedagang yang curang, pegawai yang curang, pejabat yang curang, semuanya akan mati binasa, enggak ada yang kekal abadi. Qarun binasa, Fir'aun binasa, Hama, Namrud, semua raja-raja kaum Raja Tuba di Yaman, ya, Raja Najasyi di Habasyah, Kisra, Kaisar, semuanya punah, enggak ada yang kekal. Harta mau kau bawa kemana? Ingat, bila mana kau berbuat kerusakan, kau akan mati. Wahai para koruptor, engkau akan mati. Wahai para penipu, pendusta, pembegal, kau akan mati. Wahai orang-orang yang berbuat kezaliman, engkau akan mati. Kata Allah Subhanahu wa taala, ala yadhunnu, tidak akan mereka mengira, ulaika, mereka itu, annahum mab'utsun, mereka akan dibangkitkan. Masalahnya bukan sekedar mati, tapi tanggung jawab setelah kematian. Dan masalahnya bukan hanya sekedar mati selesai, akan dibangkitkan, dimintai pertanggungjawaban, diberikan sanksi, yang baik dengan kebaikan diberikan ganjaran, yang buruk dengan keburukan. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, tidakkah mereka mengira orang-orang tersebut mereka akan dibangkitkan? Ini menunjukkan akan adanya hari berbangkit. Maka ini menunjukkan betapa pentingnya beriman kepada hari akhirat untuk melempangkan, meluruskan sikap, akhlak, etika, moral seorang muslim. Kenapa bisa orang berbuat keburukan? Karena enggak beriman dengan hari berbangkit, atau keimanannya enggak kuat, enggak kokoh. Karena syahwatnya lebih dominan dalam dirinya, karena lingkungannya, karena kurangnya asupan wahyu ke dalam hatinya, kurang ilmu masuk, kurang pencerahan agama, akhirnya hatinya mengering, akhirnya dia seolah-olah lupa dari berbangkit. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita tengok yang masuk KPK itu orang-orang Islam juga ada. Ada nggak orang Islam? Ada juga, banyak. Pertanyaannya, nggak yakin mereka hari berbangkit banyak. Kok mau nipu? Kok mau berbuat kejahatan?
Maka sungguh luar biasa makna iman kepada hari akhirat. Kita nih kalau nggak ada hari akhirat, kita suka hati berbuat. Tapi kita mau berbuat apapun juga kita yakin nanti kau mati, nanti akan dibangkitkan. Kau harus siap dengan jawaban. Allahu Akbar. Betapa ya luar biasanya makna beriman kepada hari akhirat, memiliki efek besar bagi seorang muslim. Semua orang yang bermaksiat karena nggak ingat hari akhirat. Semua orang berbuat kezaliman nggak ingat hari akhirat. Dikalahkan dengan nafsunya, syahwatnya. Apalagi kalau dia nggak beriman dengan hari berbangkit, sebagaimana kaum ateis, ya, yang banyak sekarang tak yakin adanya Tuhan. Kata Allah, kapan itu terjadi? Liyaumin azim. Tidakkah mereka yakin bahwa mereka akan dibangkitkan di hari yang luar biasa besarnya, huru-haranya? Yaumin azim, hari yang agung, hari kiamat. Allahu Akbar. Hari kiamat akan datang mau tidak mau, pasti. Orang-orang kafir mengatakan enggak ada hari berbangkit. Kata Allah, bala wa rabbi latub'atsunna. Sekali-kali tidak, aku bersumpah demi Tuhanku, kalian akan dibangkitkan. Latub'atsunna wa latunabba'unna bima 'amiltum. Kalian akan diberitahukan dengan segala apa yang kalian perbuat di dunia. Liyaumin 'azim, untuk hari yang begitu agung. Kapan itu hari? Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari berbangkit, hari ketika manusia berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin. Disebut dengan nama Al-Qiyamah, artinya adalah berdiri sebenarnya. Dari kata-kata qama yaqumu qiyamun. Dikatakan Al-Qiyamah, qiyamah, dikatakan hari kiamat karena pada hari itu seluruh makhluk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menunggu hisab, menunggu persidangan, mereka berdiri pada mahsyar. Berapa lama menunggunya? Ingat berapa lama mereka menunggu? 50.000 tahun. Itu untuk ukuran setengah hari akhirat. Setengah hari akhirat dibandingkan dengan hari dunia sama dengan 50.000 tahun. Allahu Akbar. Allah menghisab manusia setengah hari saja. Dan Allah bisa lebih cepat daripada itu. Setengah hari mereka berdiri menunggu hisab. Setengah hari Allah menghisab mereka. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari bagi Tuhanmu sama dengan hitungan 1000 tahun. Maka hitungan Allah enggak sama dengan hitungan kita. Situlah kita menunggu. Pada hari itu manusia berdiri. Masing-masing manusia itu berdiri dengan kondisi dia di dunia. Ya, dengan dosa-dosanya, maksiatnya. Berkeringat, ada yang keringatnya sampai ke betisnya, ada yang sampai ke lututnya, ada yang keringatnya sampai ke ke dadanya, sampai ke telinganya. Tak ada yang tenggelamnya keringatnya. Allahu Akbar. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari manusia akan diberdirikan di hadapan Allah Rabbul Alamin. Hufatan, uratan, ghurlan, buhman. Kondisinya tak beralas kaki. Ya, di dunia orang sombong, kaya-kaya, beli mahal-mahal semua, sepatu mahal, sandal mahal, baju mahal, semuanya dilucuti di hari kiamat tanpa pakaian seluruh manusia. Sebelum kelak akan diberikan pakaian. Yang pertama akan diberikan pakaian adalah siapa? Ibrahim Al-Khalil. Dia yang pertama kali Allah berikan pakaian. Ya. Hufatan, uratan, tak ada alas kaki, tak ada pakaian selai benang pun. Ghurlan, buhman, tak ada sedikit pun membawa barang benda apapun tanpa berkhitan, dikembalikan utuh. Allahu Akbar. Huru-hara hari kiamat. Matahari dekatkan 1 mil, mereka berkeringat. Hanya segelintir orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dengan naungan arsy Allah. 7 macam golongan akan dinaungi Allah dengan naungan arsy-Nya, yang lainnya enggak dapat naungan. Orang pun sibuk, mereka minta, berangkatlah mereka mencari perantara menuju Allah, berangkatlah mereka menuju Adam, kemudian Nuh, sampai seterusnya kepada Nabi Muhammad. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Tidakkah mereka tahu akan ada hari berbangkit, akan ada hari hisab, hari mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah,
Ya, Allah Jalla wa Ala melanjutkan pada ayat berikutnya, ayat ke-7, kalla, sekali-kali tidak, inna kitabal fujjari lafi sijjin, sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan al-fujjar, para pendosa, lafi sijjin, benar-benar di tempat yang paling terendah. Sijjin dari kata-kata sajinun, maknanya dhayiqan, tempat yang paling terendah, yang paling sempit. Sebagian mengatakan di bawah bumi yang paling terendah. Surga itu di atas langit ke-7, sementara neraka di bawah bumi yang ke-7. Bumi 7 lapis, langit 7 lapis. Ya, kata Allah, wa minal ardi mithlahunna, dan bumi pun seperti itu bilangannya, 7 lapis. Maka sijjin adalah merupakan di tempat yang paling terendah. Neraka jahanam di tempat terendah. Ya, mana dia? Wallahu a'lam. Surga Firdaus tempat yang tertinggi. Kaidahnya semakin ke atas akan semakin luas, semakin ke bawah akan menjadi semakin sempit. Catatan para pendosa diletakkan di tempat terendah di bawah. Ya. Namanya apa? Sijjin. Kalla, sekali-kali tidak, inna kitabal fujjari lafi sijjin, sesungguhnya catatan para pendosa, buku mereka diletakkan di tempat terendah. Wa ma adraka ma sijjinun, tahukah kamu apa itu sijjin? Ya, kitabun marqum. Dalam sijjin tersebut ada kitab marqum yang telah tertulis. Maksudnya sudah final, setiap ahli neraka sudah ada nama-nama mereka, sudah ada buku-buku mereka, sudah ditempatkan di bawah sana. Para pendosa semuanya telah kelar. Allahu Akbar. Semua sudah tercatat. Nabi kita mengatakan kepada sahabat, tidaklah siapapun di antara kalian kecuali sudah ditentukan tempatnya di surga atau di neraka. Bertanyalah sahabat, ya Rasulullah, kalau begitu fa fimal amal, untuk apa lagi kami bekerja berbuat? Kata Nabi, i'malu, kerjalah, berusahalah, saddidu, capai kesempurnaan, wa qaribu, enggak bisa sempurna, dekati kesempurnaan. Ya, kullun muyassarun lima khuliqalah, setiap makhluk akan dipermudah Allah untuk apa dia diciptakan. Jika diciptakan untuk neraka akan dipermudah jalan ke neraka, ya dan billah. Jika diciptakan untuk surga akan dipermudah jalan ke surga. Fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan dia untuk ya ke arah surga kanan. Fasanuyassiruhu lil usra, untuk orang kafir kami akan permudah dia untuk al usra, kesulitan neraka. Allahu Akbar. Semua sudah final, semua sudah tercatat. Kitabun marqum, catatan tersebut sudah tercatat padanya. Siapa yang menjadi penghuni neraka sudah ada di sana. Pertanyaannya, apakah kita di masjid ini, Masjid Muhajirin, masuk ke catatan sijjin atau illiyin? Kita tak tahu. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita yakin Allah enggak pernah berbuat kezaliman. Tak mungkin Allah berbuat zalim karena dia mensucikan dirinya kezaliman. Allah mengatakan, wa ma ana bidhallamin lil abid, aku tak pernah menzalimi hamba-hambaku. Kalau kita berusaha menempuh jalan surga, Allah akan sampaikan. Kalau andai kata memang kita tak mau menempuh jalan surga, yang kita tempuh jalan neraka, Allah akan sampaikan. Fahadainahun najdain, kami beri manusia dua jalan. Faman syaa falyu'min, yang mau silahkan beriman, pilih. Wa man syaa falyakfur, yang mau silahkan kafir. Tapi ingat, ada konsekuensi atas pilihan masing-masing. Jangan takut dizalimi Allah tabaraka taala. Allah kunci mati ilmu tentang surga neraka hanya Allah yang tahu. Allahu Akbar. Kita hanya disuruh untuk berusaha, berikhtiar, bekerja. Ya, kalau tergelincir salah cepat tobat, beristighfar, kembali kepada Allah tabaraka taala. Wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun, segera taubat wahai orang beriman. Innallaha yuhibbut tawwabin, Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, Allah mensukai orang-orang yang bersuci. Taubat mencuci yang dalam. Ya, adapun bersuci tahara, wudu mencuci yang luar. Kita disuruh bersih luar dalam.
Membersihkan yang dalam dengan taubat, membersihkan yang luar atau salat dengan berwudu atau mandi. Ya. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Allah mengatakan celakalah, binasalah, neraka wailah pada saat itu lil mukadzibin, bagi para orang-orang yang mendustakan. Mukadzib mendustakan. Apa yang mendustakannya? Mendustakan risalah kenabian, mendustakan Allah, mendustakan Rasul, mendustakan mukjizat dan semacamnya. Al-mukadzibin, celakalah bagi orang-orang yang mendustakan. Di antaranya adalah mendustakan hari berbangkit, mendustakan berbagai macam ancaman-ancaman Allah, ganjaran-ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Perkara agama wajib kita imani. Sampai akal kita atau enggak sampai wajib kita imani. Dan jangan kita dustakan dan jangan kita olok-olok. Kadang-kadang orang mengolok-olok. Ini baru heboh naik kasus olok-olok agama. Lama baca surat Ad-Duha, nanti yang hafal yang menang dikasih minuman keras. Ini Allah Akbar. Luar biasa mengolok-oloknya. Luar biasa. Nah, orang Islam, Allah Akbar. Di mana belajar Islam dan semacam ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, celakalah pada hari itu bagi para orang-orang yang mendustakan, para pendusta yang mendustakan, alladzina yukadzibuna biyaumiddin, orang-orang yang mendustakan dengan adanya hari pembalasan. Arti yaumuddin, hari pembalasan, ad-din al-jaza. Dan ini menunjukkan bahwasanya apa yang kita lakukan di dunia ini akan dibalas. Yang baik dengan yang baik. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan seperti itu pula? Sebaliknya orang berbuat kejahatan akan dibalas dengan keburukan. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun bimithliha, balasan keburukan adalah keburukan semacamnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim." Tidaklah mendustakan dengan adanya hari berbangkit, hari pembalasan ini, kecuali kullu mu'tadin, setiap orang melampaui batas. Melampaui batas biasanya identik dengan kejahatan yang diperbuat kepada orang lain. Melampaui batas, merampok, membegal, korupsi, menzinai seorang dan seterusnya, menzinai anak orang. Ini namanya mu'tadin, melampaui. Adapun athim, dosa, itu adalah apa yang diperbuat antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dosa dibagi dua. Ada dosa yang berkaitan dengan hak siapa? Hamba. Ini payah ini. Enggak akan mungkin kelar di dunia dosa-dosa yang kita perbuat berkaitan dengan hamba sampai kita tuntaskan. Allahu Akbar. Orang yang mengambil harta manusia dengan batil, enggak akan diterima taubatnya sampai dia pulang ke harta tersebut di dunia ini. Allahu Akbar. Maka jangan dikira gampang selamat orang-orang yang berbuat kezaliman di dunia, koruptor, curi uang negara, curi uang rakyat, jangan dikira gampang. Allahu Akbar. Para penipu pendusta, pemain-pemain ya dalam bisnis, para pemain-pemain yang berbuat zalim, tukang ngakali orang, jangan dikira gampang, enggak selamat dia. Ini semuanya mu'tadin, melampaui batas. Athim artinya pendosa, meninggalkan perintah-perintah Allah, ya, merusak dirinya, narkoba, minuman keras, athim, meninggalkan sholat, athim, bagian mengatakan kufur, ya. Inilah dosa yang pertama, dosa yang berkaitan dengan apa tadi? Manusia. Yang kedua yang berkaitan dengan dia sama Allah SWT. Allahu Akbar. Inilah mu'tadin dan inilah athim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yukadzibu bihi", tidaklah mendustakan hari berbangkit ini kecuali setiap orang-orang mu'tadin yang melampaui batas, athim, lagi para pendosa. Ya. Bagaimana mereka ini? Apalagi sifat mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza tutla alaihi ayatuna", para pendosa ini
para pelampau batas ini yang melampaui batas, kalaulah diberikan kepada mereka nasihat, petuah, dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, dikatakan ini firman Allah, ini hadis Nabi SAW, qalu, mereka, qala, dia akan berkata, asatirul awwalin, ini hanya dongengan belaka, ini enggak ada, dongengan aja nih, enggak ada surga, enggak ada neraka, enggak ada bidadari surga, enggak ada yang namanya sungai-sungai surga, ini semuanya hanya dongengan belaka, dongengan orang-orang terdahulu, asatirul awwalin. Ya, ini yang diucapkan oleh kaum kafirin ketika dibacakan kepada mereka Quran. Wa qalu asatirul awwalin iktatabaha. Mereka mengatakan ini hanyalah dongengan-dongengan orang-orang terdahulu. Masya Allah. Jadi orang-orang semacam ini adalah orang-orang memang hati mereka tertutup, terkunci, telinga mereka terkunci, mata hati, sehingga akhirnya mereka tak mempandanginya petunjuk hidayah. Dibacakan ayat gak guna, sia-sia. Ya, bahkan mereka mengatakan ini adalah merupakan dongengan-dongengan belaka, gak ada kebenarannya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Allah mengatakan, kalla, pada ayat berikutnya, sekali-kali tidak. Bal, namun rana ala qulubihim, hati-hati mereka telah berkarat. Mengapa hati mereka berkarat? Bim ala qulubihim ma kanu yaksibun, disebabkan dengan dosa-dosa yang mereka buat. Jemaah sekalian, ini menunjukkan kepada kita hati manusia itu tak sama. Ada hati bersih, sehat walafiat, ada hati sakit, ada hati mati. Ibarat besi, ada besi berkarat, nggak bisa lagi diperbaiki, nggak bisa lagi diasah, lapuk sudah, dia harus dibuang. Begitu juga hati manusia. Ya, dalam diri kita ini hati itu sama dengan tubuh. Tubuh ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang mati. Hati pun demikian, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang mati. Orang-orang kafir, orang-orang ateis, orang-orang munafik, mereka adalah orang-orang hatinya telah mati. Ya. Adapun orang-orang mukmin, ada yang hatinya hidup, bersih, jernih, ada yang hatinya itu sakit dengan berbagai macam maksiat yang dia buat. Ya. Masuk waktu Isya? Belum. Ikhwati fillah rahimakumullah. Nanti kalau masuk silakan aja muadzin adzannya. Apa yang membuat mereka mendustakan hari berbangkit? Apa yang membuat mereka curang dalam timbangan? Apa yang membuat mereka melampaui batas mengambil hak manusia? Apa yang membuat mereka melakukan segala macam larangan Allah? Jawabannya, karena hati mereka sudah berkarat. Ar-rainu dalam bahasa artinya karat, mengarat. Ikhwati fillah, banyak orang-orang berjalan hatinya berkarat tapi dia nggak sadar. Ya, Allahu Akbar. Itu orang-orang yang berbuat kezaliman kepada manusia, hati mereka berkarat. Dia nggak sadar, hatinya berpenyakit. Oleh karena itu orang paling beruntung adalah orang yang senantiasa mengecek kesehatan hatinya. Hati kita ini harus dicek tiap hari. Orang rajin ngecek tiap hari, ngecek apa? Darah. Kalau udah lewat 50 tahun sibuk lah tiap hari cek darah, cek gula, apa lagi? Cek apa lagi? Kolesterol. Tapi nggak dicek hati. Ikhwati fillah, ciri-ciri hati kita sehat, dengar adzan datang ke masjid, itu hati sehat tuh. Diteriakan hayya 'alas shalah, nggak peduli, sakit hatinya itu. Walaupun salat sendiri rumah. Subhanallah. Itu paling gampang. Ciri-ciri hati yang sehat, dia merasa nggak nyaman jika tertinggal wirid-wiridnya. Zikir pagi lewat, zikir sore lewat, hari ini nggak baca Quran, hari ini nggak ada mendengar kajian, dia nggak nyaman, merasa ada yang kurang. Ciri-ciri hati sehat, dia akan merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya nikmat, bukan dengan terpaksa. Ya. Masuk waktu kan? Ya, silakan ya. Adzan dulu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Jadi intinya ikhwati fillah rahimakumullah, hati manusia itu bisa berkarat. Dan berkarat hati gara-gara apa yang mereka buat sendiri. Ya, dosa-dosa yang membuat hati berkarat, dosa-dosa manusia.
Di sini disebutkan tentang hati berkarat, di atas disebutkan mereka dimulai daripada muamalah rusak, mengurangi timbangan, ya dan billah, mengurangi sukatan. Ya, kemudian disebutkan dalam ini bagaimana mereka mendustakan hari berbangkit. Disebutkan dalam ini bagaimana mereka melampaui batas dan berbuat dosa. Inilah semua yang membuat hati manusia berkarat. Artinya ikhwati fillah, tiap hari kita harus cek diri kita. Ya, cek hati kita, cek kesehatannya. Andai kata kita dalam gelimang maksiat, berarti hati kita masalah. Ya. Tadi saya katakan ciri-ciri hati sehat apa? Andai kata serukan hayya 'alas shalah, dia datang ke masjid. Salat berjamaah itu ciri-ciri hati yang sehat. Ciri-ciri hati yang tak sehat, tak salat di masjid. Para sahabat mengatakan kami menganggap orang-orang yang tak mau pergi berjamaah di masa kami orang-orang munafik yang jelas kemunafikannya. Kata Ibnu Mas'ud, ya, bahkan pada masa kami ada orang sakit, dia minta dipapah berdua sampai diletakkan di saf. Allahu Akbar. Itu menunjukkan hati yang tak sehat. Nabi ingin membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak menghadiri salat Isya. Kalau bukan karena ada perempuan, ada anak-anak, Nabi akan bakar mereka. Inilah dalil digunakan oleh sebagian ulama menunjukkan wajibnya salat berjamaah bagi laki-laki. Subhanallah. Ya, ini ciri-ciri hati sehat. Nomor 1, menjaga salat. Ya. Kalau andai kata ini sudah bolong, bagaimana lagi? Kalau orang enggak salat, bagaimana kau katakan hati sehat? Habis truk. Ya, itu kezaliman dia dengan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan kemaksiatan, menzalimi dirinya sendiri, hubungannya sama Allah. Bagaimana pula andai kata hal ini berefek juga menzalimi orang lain. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubihim, sekali-kali tidak, sungguh hati mereka berkarat, ma kanu yaksibun, dengan sebab apa yang mereka lakukan. Ya. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Apalagi balasan bagi mereka, innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Ini balasan di akhirat. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka kelak di hari kiamat dari Tuhan mereka akan dihijab. Mereka tidak akan pernah melihat Tuhan mereka. Berkata Imam Abu Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, Syafi'i mengatakan, ayat ini menunjukkan bahwasanya manakala Allah menghijab dirinya untuk tidak dilihat kepada orang-orang kafir, maka ayat ini mafhum mukhalafahnya, mafhum terbaliknya, menunjukkan orang-orang beriman akan melihat Tuhannya di hari kiamat. Kalau andai kata mau jumpa Tuhan, jangan sampai hatimu berkarat. Allah enggak menerima orang yang hati berkarat jumpa Dia. Sucikan hatimu. Qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntunglah orang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, sungguh telah merugi orang yang mengotori jiwanya. Bagaimana mensucikan jiwa? Dengan wahyu, ajaran agama, mengerjakan perintah, menjauhi larangan, mengimani janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Apa balasan bagi mereka dikatakan di sini? Innahum an rabbihim, sesungguhnya mereka dari Tuhan mereka nanti di hari kiamat, yauma idzin, pada hari itu, lamahjubun, sesungguhnya mereka pada hari itu akan dihijab untuk tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat paling besar adalah melihat wajah Allah. Kerugian yang paling besar adalah diharamkan melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menghijab dirinya daripada orang-orang kafir. Itulah siksaan yang paling dahsyat, lebih daripada siksaan neraka. Sementara nikmat yang paling dahsyat adalah nikmat apa? Melihat wajah Allah, lebih daripada semua kenikmatan di surga. Nabi menyebutkan dengan makna yang saya riwayatkan, bila mana orang yang dimasukkan ke dalam surga sudah masuk surga, ya, kemudian Allah tanyakan, wahai hamba-hambaku, nikmat apa lagi yang kurang? Ya Allah, semua sudah sempurna. Alam tubayyitu wujuhana, bukankah wajah kami telah kau terang benderang, kau beri kami ini, kau beri kami itu, semua sudah kau berikan. Kata mereka, kata Allah, hal azidukum, mau aku tambahkan lagi nikmat? Kata mereka, Allah, nikmat apa lagi? Semua sudah full, enggak ada lagi tempat yang merasa kurang dengan nikmatmu, semua sudah sempurna. Fakasyafal hijabah, maka Allah menyingkap hijabnya. Maka ketika itu orang-orang mukmin melihat kepada Allah Tuhannya, seketika mereka lupa dengan segala kenikmatan surga, enggak ada apa-apanya, semuanya mereka lupa, lalai dengan segala kenikmatan surga ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah balasan yang paling luar biasa. Faman kana yarju liqa rabbih, barang siapa yang berharap jumpa Tuhannya, melihat Tuhannya di hari kiamat,
falyamal amalan salihan, hendaklah dia beramal saleh. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan pernah sekalipun menyekutukan Tuhannya dalam beribadah. Riya itu menyekutukan Allah. Riya dalamnya ada unsur menyekutukan Allah SWT walaupun dia syirik kecil. Riya, sum'ah, ini menyekutukan Allah SWT. Kalau mau masuk surga, hindari riya, hindari sum'ah. Ya, apa itu sum'ah? Sum'ah adalah merasa ingin dipuji orang atas perkataannya, ucapannya, suaranya. Ya, itu namanya sum'ah. Riya, merasa ingin dipuji dengan perbuatannya. Maka terancam orang-orang yang riya, orang-orang yang berbuat sum'ah. Kalau enggak Allah SWT rahmati mereka, ampuni mereka, mereka tidak melihat Allah SWT dari kiamat. Ya, Allah mengatakan wujuhun yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ini kebalikannya. Kalau di sini dikatakan mahjubun, mereka ini akan dihalangi melihat Allah SWT. Siapa? Para pendosa, melampaui batas, yang rusak transaksinya, yang curang dalam bermuamalah, yang melampaui batas berbuat kezaliman sama orang lain, berbuat dosa-dosa. Maka Allah katakan wujuhun yawma idin nadhirah, wajah-wajah pada hari itu terang benderang bercahaya, ila rabbiha nadhirah, ketika melihat kepada Tuhannya. Sampai-sampai dalam riwayat Nabi SAW, ketika orang-orang ini berjumpa Allah, mereka pulang ke keluarganya, pulang kepada istri-istri mereka daripada surga, atau istri-istri mereka yang Allah berikan daripada istri mereka di bumi ini, wanita-wanita bumi. Maka kagetlah seluruh keluarga mereka. Kenapa? Suami mereka telah berubah lebih indah, lebih tampan, lebih rupawan daripada sebelumnya. Efek melihat Allah, mereka semakin indah. Melihat sumber daripada keindahan, maka mereka semakin indah. Efek ketika mereka berjumpa dengan keluarga mereka berjumpa mereka yang sebelumnya berjumpa sama Allah SWT, keluarga mereka pun menjadi indah. Subhanallah. Ini balasan bagi orang-orang beriman. Ya, wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu menjadi terang benderang, bercahaya, senang kala melihat kepada Tuhan mereka. Sepakat Ahlussunnah Jamaah mengatakan orang-orang mukmin akan melihat Tuhan mereka di hari kiamat tanpa ada keraguan, tanpa ada persisian. Ya, akan mereka lihat di surga itu tanpa persisian. Adapun di padang mahsyar, apakah semua melihat Allah, itu ada khilaf di sana sedikit. Di surga orang-orang mukmin semua melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, thumma innahum lasalul jahim. Jadi apa balasannya di hari kiamat? Ya, balasannya Allah menghijab dirinya dari mereka. Mereka tidak akan melihat Allah SWT, dan itu adalah merupakan azab paling dahsyat. Apalagi balasannya, thumma innahum lasalul jahim. Kemudian sesungguhnya mereka kelak akan dimasukkan, dibakar dalam neraka yang menyala-nyala, al-jahim, yang panas membakar. Allahu Akbar. Api yang ada di muka bumi ini seluruhnya hanyalah 1% daripada sekian banyak api. 70 sekian bagian daripada api-api dari akhirat. Satu bagian saja. Subhanallah. Kalau kita lihat bagaimana gunung berapi, lihat lava, ya, campakkan dalam kawah itu batu seketika akan luar biasa efeknya. Bagaimana dengan hari kiamat? Bagaimana dengan neraka? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma innahum lasalul jahim." Kemudian mereka nanti dari kiamat akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ya, tersiksa enggak melihat Allah Subhanahu wa taala. Lebih tersiksa fisik mereka dimasukkan ke dalam neraka. Apa lagi tambahannya? Ada lagi tambahannya. Apa lagi siksanya? Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian akan dikatakan kepada mereka, inilah dampak, efek, sebab apa yang dahulu kalian dustakan. Ya, ini adalah merupakan kecaman. Dan ini sangat menyakitkan, kawan-kawan. Ya, yang namanya penyakit yang mendatangi manusia, ada penyakit fisik, ada penyakit psikis. Subhanallah. Andai kata kau jatuh, ya, sakit nggak fisiknya? Sakit, apalagi badannya obesitas, sakit. Tapi akan lebih sakit kalau andai kata diketahui orang. Ya, bertambah sakitnya. Lebih sakit andai kata dicemooh orang.
Ya, bertimpa-timpalah sakitnya, sudahlah jatuh, ketimpa tangga, kena cat lagi, digigit semut lagi. Itulah kira-kira balasan bagi ahli neraka. Sudah enggak lihat Allah Subhanahu wa taala? Itu azab yang dahsyat, dibakar dalam neraka, kemudian dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah balasan dulu. Sama seperti orang udah jatuh, itulah kau enggak hati-hati kan, jatuh kan, itulah aku bilang. Sakit enggak hati kita itu? Sakit. Kena semua hukuman fisik, hukuman psikis, kena semua, mental mereka semua kena. Andai kata hanya fisik aja orang masih bisa bertahan. Ya, kadang-kadang lebih sakit lagi cemoohan celaan orang daripada penyakit-penyakit fisik. Subhanallah. Ya. Dipukul orang enggak seberapa daripada dicemooh, dicela. Allah musta'an. Maka orang-orang yang menghuni neraka ini semuanya akan dapat balasan dari kiamat. Allahu Akbar. Dihijab daripada Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke neraka yang membakar mereka, kemudian akan dicela, dikatakan kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah semua efek sebab dampak dulu kan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendustakan Rasulullah Subhanahu wa taala, mendustakan hari berbangkit, hari kiamat, mendustakan mukjizat, mendustakan kitab-kitab Allah. Inilah akan rasakan. Allahu Akbar. Kawan-kawan yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini kajian kita malam hari ini. Insyaallah tabaraka taala kita akan lanjutkan bagian keduanya. Kita akan bahas tentang orang-orang mukmin, orang-orang yang dituliskan bagi mereka catatan di tempat tertinggi Illiyin. Karena waktu tak sempat kita tuntaskan malam hari ini, insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang bagian keduanya. Kita padakan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.